Netral juga NU. NU statementnya. netral. NU netral kecuali ketua umum dan sekretaris umum. Kecuali di luar ketua umum dan sekretaris umum harus netral. Oh, gitu. Tidak netral ketua umum dan sekretaris umum. Boleh nggak netral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast dan masih bersama saya Syifa Amin. Kali ini kita akan ngobrol dengan guru besar di bidang apa toh? Ilmu politik kan? Sosiologi politik. Oh, sosiologi politik. Katanya begitu. Profesor Dr. Zuli Qodir. Saya panggil Mas Zuli saja ya. Okay. Kita dulu pernah ngobrol ya di awal-awal. Iya, setelah saya pulang dari Jakarta tahun 2019. Awal-awal bikin podcast salah satu korbannya Mas Zuli Qodir ini sebagai kelinci percobaan untuk ngobrol tentang pengalaman hidupnya. Oke, kali ini kita akan ngobrol tentang situasi terkini ya di politik Indonesia gitu ya. Nah, salah satunya adalah sebelum itu. Kan Mas Zuli kemarin waktu capres-capres ke lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah juga menjadi salah satu panelis itu. Ya, betul. Saya dapat di UMS. Dapat di UMS itu ya. Iya. Waktu itu yang datang adalah capresnya. Semua capres. Semua capres ya. Waktu itu capres nomor satu. Capres dan cawapres nomor satu. Ya. Itu waktu nanya gitu di skenario kan kamu nanyanya ini aja gitu atau lepas aja. Saya di skenario tapi saya out of control. jadi begitu saya suruh nanya yang A, saya bilang saya keluarnya yang C. Habis itu bilang ada dia memang tidak bisa dikontrol ini kan. Tapi nggak apa-apa kata Mas Muti, tapi nggak apa-apa, malah bagus lah. Karena apa ya, waktu itu tuh saya suruh bicara tentang kesehatan. Saya bilang, kesehatan saya tidak begitu ngerti lah. Tapi kemudian saya lompat soal pendidikan dan kebudayaan yang itu. Iya. Kemudian Pak Rektor kita bilang, kamu tanya-tanya tentang Lekra Manikebu. Manifesto kebudayaan. Saya bicara tentang Manikebu dan Lekra, lalu kemudian tentang guru-guru yang tidak dapat gaji guru honorer gitu. Oh iya. Dan itu viral sekali. Dan itu viral sekali karena saya bilang ini Muhammadiyah itu kan berbagian besar guru nih yang datang ke sini nih guru semua nih, ada 5.000 orang nih guru semua dan belum dibayar. Saya bilang begitu. Betul. Gimana kalau Anda jadi presiden dan wakil presiden? Mereka itu mau dibayar atau enggak dibayar? Kalau enggak dibayar nanti saya perintahkan mereka jangan milih Anda. Gitu. Itu viral sekali. Wah, ini pertanyaan dengan mengancam katanya. Bagus ya, status guru P3K di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah sampai banyak yang lari ke sekolah-sekolah negeri itu kan. Sekolah yang di Muhammadiyah yang dekat, yang terutama yang jauh-jauh ya. Jadi cerita waktu itu tentang kondisi para guru yang itu bukan bagian saya sebetulnya, bagiannya Pak Rektor UMS sebetulnya untuk nanya. Saya bagian terakhir sendiri, jadi ya terserah saya. Sama tentang kebudayaan, saya tentang bagaimana tentang kebudayaan ada para penggiat budaya yang kiri. Misalnya dulu ada Pramuda Anantatur, gitu ya. Dulu ada Manikebu. Bagaimana besok akan kalau Anda jadi presiden Wapres, mau digebukin atau mau dibolehkan? Jadi itu di luar kontrol katanya. Habis itu, Pak Zuli ini memang sulit dikontrol ini, nggak bisa diarah-arahkan. Tapi jawabannya sebagai penanya tidak dijawab lah. Sebagai penanya saya merasa tidak dijawab. Tapi oke lah. Ya, tidak ada konfirmasi ulang. Jadi waktunya pendek memang ya. Satu orang mungkin 10 menit dengan jawaban, jadi kayak disertasi pendek sekali. Dan tapi yang mengadres isu soal guru, perbedaan antara sekolah swasta, sekolah negeri, terus kemudian status guru-guru P3K itu kayaknya juga dia bicara soal itu. Iya, sebetulnya dia pernah kan karena dia ngomong begitu, ngomong tentang harusnya itu sekolah-sekolah swasta juga jangan dibedakan kan. Kalau bukan hanya soal status, kalau status itu ya swasta negeri. Tapi misalnya tentang
honor yang diberikan misalnya begitu. Kalau dia memang ya misalnya dia honorer atau dia guru swasta ya misalnya honornya kalau memang dari pihak negara tidak diberi atau dari pihak perguruan tinggi swasta itu atau dari sekolah swasta tidak bisa seperti ASN gitu, tolonglah ini kan mereka sudah mencerdaskan anak orang ya, maka tolong ini diperhatikan, dibantu. Masa satu guru itu di beberapa daerah dibayarnya 3 bulan sekali dan itu tidak di bawah standar kan kasihan sekali. Ya kalau mereka kemudian pindah ke tempat yang lain dan apalagi kalau dia berprestasi ya sangat layak lah. Ya itu skema pengangkatan P3K terus kemudian agar itu tidak dipindah ke negeri biar digaji oleh negara tapi tetap mengajar di swasta gitu. Jadi kalau enggak ya itu sulit. Nah, itu ramai sekali. Pelajarannya adalah jangan sekali-kali ngatur Zuli Qadir gitu. Orang kena dicekel ini. Oke, sekarang ngobrol ini. Ini akhir-akhir ini Mas Zuli. Ya kemarin saya lihat Mas Zuli juga menyatakan keprihatinan gitu dan ternyata diikuti oleh banyak sekali kampus-kampus meskipun tidak atas nama rektorat begitu ya. Guru besar ada keprihatinan soal etik, soal macam-macam. Tapi beberapa hari kemudian juga ada beberapa rektor yang dimintain buat video untuk mengapresiasi Jokowi gitu. Apa yang terjadi di dunia kampus? Ya, menurut saya ini satu fenomena yang dugaan saya awalnya tidak pernah dibayangkan oleh Pak Jokowi bersama orang-orangnya lah, gampangnya begitu ya. Kalau kabinet ini kan sudah campur baur nggak karu-karuan, tapi dengan orang-orang dekatnya, loyalisnya lah. Dugaan saya Pak Jokowi tidak pernah membayangkan bahwa akan ada gerakan dari kampus. Ada sekitar 34 kampus, walaupun tidak disebut mengatasnamakan kampus secara resmi misalnya begitu. Tetapi beberapa kampus itu yang membacakan pernyataan adalah rektornya. Misalnya kampus UIN Yogyakarta. Itu UIN Yogyakarta itu Pak Makin, ya, Pak Al-Makin sendiri. Lalu UII. Itu Pak Rektor sendiri Pak Fathul Wahid. Di beberapa kampus dugaan saya ya rektornya sendiri. Walaupun itu tidak mengatasnamakan kampus secara keseluruhan, tetapi kalau kita mengikuti ilmu simbolisme, maka ini rektor adalah sebagai simbol tertinggi di dalam perguruan tinggi itu. Maka sebetulnya ini adalah pernyataan perguruan tinggi sebetulnya, ya. Sekalipun kemudian ya orang mengatakan ya itu Pak Rektor, tapi kita tidak semuanya. Oke, kalau saya boleh mengatakan beginilah ya. Walaupun tidak mengatasnamakan perguruan tinggi, tetapi bahwa ini adalah sebuah keprihatinan yang dilakukan oleh dunia akademik, dunia pendidikan, yang memang bekerja salah satunya adalah mengawal tentang kesalehan atau mengawal tentang moralitas, integritas, publik gitu. Jadi kalau selama ini kita mengatakan kita kalau menulis itu harus memiliki etika akademik. Kalau kita meriset itu harus memiliki code of conduct tentang riset yang kita lakukan. Harus ada kesepakatan dan segala macam. Maka begitu ada masalah yang besar dan ini masalahnya adalah dihadapi oleh bangsa, maka menurut hemat saya para pendidik perguruan tinggi memang memiliki tugas, memiliki kewajiban untuk ikut melakukan respon terhadap itu. Bahkan kalau tidak melakukan respon, itu menurut saya kesalahan yang boleh dikatakan dari perguruan tinggi. Maka perguruan tinggi ini abai. Kalau abai begitu ya tentu saja tugas dari perguruan tinggi atau kalau mengikuti syariati, tugas sebagai seorang cendekiawan gugur. Nah ini sebagai Roshan Fikir ini gugur gitu kan. Nah ini mereka tampil ke permukaan memang panggilan tentang moralitas, menjaga moralitas bangsa, menjaga keadaban bangsa, menjaga kebajikan bangsa. Yang sedikit jadi masalah misalnya adalah yang ikut di situ kalau kemudian adalah partisan dari salah satu kandidat presiden gitu loh. Itu kan juga kemarin dikomentari oleh tim kampanye bahwa itu kan guru-guru itu partisan. Nah, itu yang agak bermasalah memang. Jadi kalau teridentifikasi dengan jelas si bapak ini, bapak itu, bapak ini, profesor ini, profesor itu adalah bagian dari tim atau bagian dari
Ya yang paling jelas adalah tim kampanye misalnya atau tim advokatnya salah satu tim sukses atau salah satu pasangan presiden dan wakil presiden, maka ini kemudian pernyataan itu seakan-akan adalah pernyataan yang pesanan dari salah satu kandidat gitu loh. Jadi gitu sebetulnya. Tapi bahwa ini kewajiban perguruan tinggi menyuarakan tentang moralitas, menurut saya itu ya. Itu kewajiban itu kewajiban moral yang harus dilakukan perguruan tinggi. Tapi ya ini memang menurut hemat saya kemarin mungkin tidak difikirkan bahwa beberapa perguruan tinggi yang menyatakan sikap atau menjadikan pernyataan itu ada sebagian yang di dalamnya adalah para bagian dari tim itu loh. Oh, memang harusnya itu tidak bisa ikut harusnya. Ini dia disterilisasi dia betul. Dia itu harusnya di belakang layar saja lah ya, backstage saja, jangan di front stage sehingga tidak muncul. Nggak bisa dikatakan loh itu kan orang-orang yang jadi tim sukses, nggak bisa. Mana coba sebutkan? Nggak bisa itu loh. Begitu ada memang itu jadi sulit gitu loh. Nggak bisa kita mendenial bahwa ini tidak ada urusannya. Apalagi ini memang tahun politik, suhu yang betul-betul memanas ini, gitu ya. Jadi, tetapi saya paham bahwa ini kegelisahan dunia perguruan tinggi dan itu menurut saya sesuatu utamanya yang digelisahkan itu poin-poin apa dari yang dipandang tidak benar dari berlangsungnya pemerintahan ini. Malah orang seperti Muldoko kemarin kan membuat pernyataan yang sangat keras itu. Apa itu orang-orang tua di perguruan tinggi itu mestinya ngasih contoh yang tidak lah. Kalau enggak berhadapan dengan saya akan berada di front paling depan untuk menjaga Pak Jokowi kan gitu. Iya betul. Ya ini saya sambil minum karena ini pembicaranya serius sekali dan panas ini ya. Panas, sepanas pemilu 2024 ini. Kalau ada satu orang politisi yang selalu memberikan ungkapan yang ini menurut saya sebenarnya pernah viral dan mungkin juga ada benarnya. Kalau politisi disebut Bambang Pacul mengatakan, Korea itu manut bos lah. Itu. Nah, jadi jangan sampai perguruan tinggi itu diidentifikasikan oleh Bambang Pacul Korea. Gitu. Jangan sampai begitu. Jadi manut bosnya. Ini bosnya di paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon 3 maka ikut. Nah, itu jangan sampai begitu. Dan saya harap tidak seperti itu. Dugaan saya tidak ada niat seperti itu. Dugaan saya. Nah, moralitas itu memang belum diatur di dalam pasal-pasal perundang-undangan. Tapi ini bagian dari apa yang disebut kepantasan publik. Ini adalah apa yang disebut bagian dari kewajaran publik, politics, fatsun lah kira-kira. Ini adalah soal kebaikan, kebajikan dalam berpolitik. Lah kalau berpolitik sudah tidak ada kebajikan, tidak ada fatsun, tidak ada kewajaran, tidak ada kewarasan, yang paling tinggi begitu, maka ini akan kacau balau. Nah, dunia perguruan tinggi mengawal ini supaya ada kewajaran, ada kepantasan. Kalau disebut misalnya ini adalah melanggar undang-undang nomor sekian, ini melanggar undang-undang nomor sekian, karena memang pekerjaan itu tidak melanggar salah satu undang-undang itu misalnya, maka ini menjadi sulit. Tetapi batas kewajaran dan batas kepantasan, misalnya begitu. Jadi kalau ada satu orang diberi minum 3 gelas langsung diminum saat itu juga dalam saat 1 menit 3 gelas, maka ini orang tidak wajar. Kira-kira begitulah. Tapi kalau 3 gelas diminum dalam waktu 5 jam misalnya, orang mengatakan oh ya 5 jam tidak apa-apa lah itu. Ya sundul bolong ya. Kayak gitu. Jadi itu tentang kewajaran, tentang kepantasan dan ya keadaban. Nah itu apa sih itu? Ada beberapa hal yang dianggap tidak wajar oleh para akademisi di perguruan tinggi. Nah, sehingga ini perlu diluruskan, dikembalikan. Makanya beberapa pernyataan yang mengarah kepada personal menjadi tidak sesuai, tidak relevan. Apalagi mengarah kepada apa yang disebut kebencian personal. Saya setuju, harus dibedakan memang kebencian dan kritisisme kepada seseorang. Kritis itu tidak sama dengan benci. Saya melihat misalnya Mas Iva, gampangnya begitu ya. Mas Iva itu sebagai dosen, lalu kemudian mengemukakan pendapat yang itu pendapatnya adalah tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ada dalam teori yang dianut. Misalnya begitu. Saya Pak Siva, menurut saya itu bukan
itu yang diinginkan oleh teori tersebut, sehingga analisis Anda ini kurang sesuai. Kurang pas. Ini mengkritik, kritis. Kalau itu sebetulnya kalau Anda mau adalah menggunakan teori yang lain ini sehingga nanti menjadi cocok. Tapi berbeda dengan Anda itu gimana sih, nggak jelas kayak gini-gini, kayak gitu aja nggak ngerti, kayak gitu kok menjadi ilmuwan. Itu bagian dari kebencian sebetulnya. Dan itu tidak perlu. Itu gitu ada personal. Betul, itu personal kontestasi, bukan kontestasi idea. Bukan idea, tapi ini kontestasi yang sifatnya personal dan itu kebencian. Nah, karena itu beberapa pernyataan yang mengarah kepada kebencian personal sebagian besar itu di-delete. Saya tahulah beberapa di tempat lain itu. Karena itu menurut saya tidak usah yang sifatnya personal. Misalnya kalau dalam konteks kepemerintahan, seperti apa yang sifatnya personal yang perlu di-delete tadi itu, mana yang itu concern yang memang ide untuk kepentingan publik dan segala macamnya itu. Oke. Misalnya sifatnya personal dan kemudian orang mengkritik. Ini terlalu. Orang sudah mengatakan banyak ya. Ada banyak teori tentang ini, tentang apa yang disebut oligarki, apa yang disebut dynasty, political dynasty, political oligarki. Itu dalam literatur memang terjadi bukan hanya di Indonesia, oke, di mana-mana itu terjadi, di mana-mana itu terjadi. Tetapi ini menjadi sangat individual kalau kemudian semuanya mengarah kepada pribadi dia dan bersama keluarganya yang harus mendapatkan akses tentang kekuasaan itu. Makanya kemudian kita kritik. Ini tidak bisa begitu. Ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang yang menjabat karena ini akan menguntungkan dirinya, pribadinya bersama keluarganya dan ini membangun oligarki politik, oligarki ekonomi dan membangun dinasti. Betul kalau begitu. Maka harus kita kritik. Ini tidak bisa begitu. Tetapi begitu kayak ngomong, ini kayak gini nih, ini yang bikin rusak nih, ini memang luar biasa ini, ngomong dengan yang kasar-kasar, maka itu tidak perlu dilakukan gitu loh. Tapi kita kritik bahwa ini sesuatu yang tidak sesuai, tidak pantas dilakukan. Bahwa kalau dia sudah tidak lagi menjabat atau misalnya kemudian dia menawarkan anaknya misalnya atau menawarkan istrinya atau menawarkan ponakannya, itu terjadi di mana-mana. Di Amerika terjadi, di Singapura terjadi, dan itu prosesnya secara fair. Silahkan terjadi di mana-mana. Itu oligarki di mana-mana terjadi gitu loh. Nah ini orang mengkritik dan kemudian menjadi personal karena mungkin saking jengkelnya ya gitu. Nah itu yang menurut kayak siapa itu namanya Rocky Gerung mulai kata-katanya tuh. Ini dosisnya mesti ditingkatkan, ini nggak bisa. Itu mungkin karena jengkel sekali ya. Jadi mungkin kayak gitu. Kalau saya memang tidak berani dengan ungkapan-ungkapan yang terlalu kasar karena menurut saya kalau masih ada ungkapan yang tidak kasar, kenapa harus kasar lah kira-kira begitu. Tapi saya mengkritik bahwa ini harusnya tidak dilakukan karena ini membangun oligarki yang betul-betul nanti akan menuju dalam tanda kutip otoritarianisme yang betul-betul ini adalah personifikasi bahwa kekuasaan ini adalah personifikasi Bapak A begitu. Dan ini berbahaya. Tapi kan kampus kan baru-baru ini saja bersuara. Dulu kan nggak sehiruk pikuk dan seheboh inilah gitu. Ya itu tadi karena dunia kampus udah merasa ini udah keterlaluan ini. Sudah keterlaluan. Maka ini disebut dianggap di luar batas kewajaran. Praktek oligarki ekonomi, oligarki politik, oligarki dinasti, oligarki kekorpsan itu di mana-mana terjadi, bukan hanya di Indonesia. Tapi karena saking luar biasanya gitu, maka diingatkan. Diingatkan gitulah. Saking vulgar sekarang mulai berani terbuka. Jadi terlalu terbuka begitu, maka dunia kampus mengingatkan. Lah, kalau tidak dunia kampus yang mengingatkan, jamaah pengajian, ya kan nggak mungkin lah kan. Guru-guru ngaji katanya suruh ngaji saja, ngajari supaya mereka beramal soleh, mereka menjauhi kemungkaran. Ya sudah, ini dunia kampus yang memang memiliki kewajiban. Oke. Lalu kemudian kenapa itu kemudian istana ya Pak Muldoko kemudian men-challenge begitu dengan keras. Ya, Pak Muldoko ini bagaimanapun adalah orang yang diangkat yang kemudian melindungi dia. Jadi ya wajar lah. Sebagai orang yang diangkat untuk melindungi, maka begitu tuannya merasa terancam, maka dia akan bertindak. Prajurit. Iyalah, prajurit pokoknya akan bertindak sesuai dengan perintah bos Korea. Itu kira-kira. Nah ini dalam konteks ini kemudian Bambang Pacul ini canggih juga saya kira. Yang dimaksud Korea Pak Bambang Pacul itu
Apa sih? Yang dimaksud Korea-Korea itu ternyata adalah orang-orang yang dulunya atau sebetulnya awal-awalnya itu adalah orang-orang yang tidak begitu mulia lah, yang tidak begitu mendapatkan kenikmatan. Nah, begitu mendapatkan kenikmatan sekarang tidak mau turun dari kenikmatan itu. Itulah yang disebut hasrat kuasa. Kira-kira begitu. Ingin selalu mendapatkan hasrat kuasa. Will to power of power itu ya. To will to power. Pokoknya jangan sampai turun. Dan saya udah lihat. Ya, ada yang 5 kali memang, ada yang 5 kali menjadi anggota DPR RI, 5 kali. Ketika ditanya apakah Anda pengen turun, enggak. Saya tetap harus ingin di situ. Perjuangan tetap belum tuntas ini kalau belum selesai di situ dan saya akan memperjuangkan terus di situ sampai saya wafat. Kira-kira begitu. Karena boleh. Boleh kalau dengan cara fair boleh, tidak ada masalah. Nah, gitu. Maka begitu saya kok bisa begitu? Karena di situ itu soal simbol sebetulnya, simbol orang berkuasa dan kemudian nanti akan dihargai karena kuasa. Begitu dia tidak berkuasa, tidak akan ada orang menghormati segala macam. Bukan pribadinya, bukan pribadi, tapi posisi dia di mana saat itu orang akan hormat. Siap. Nah, itulah yang disebut Korea lah. Kira-kira begitu. Tapi kalau Mas Zili lihat tadi itu istilahnya hasrat kuasa tadi itu. Apa menikmati nikmatnya berkuasa yang sehingga agak susah mau turun tadi itu. Gejalanya tuh mulai indikasinya gejala-gejalanya tuh mulai apa dan apa ini mulai kapan itu? Sebenarnya dulu baik Soekarno pun pengen lah, makanya Soekarno kemudian mengangkat dirinya adalah presiden seumur hidup kan. Sebetulnya pengen juga begitu, cuman kemudian di tengah jalan ada kasus kan yang disebut masalah itulah revolusi dan segala macam. Soeharto juga melakukan hal yang sama. Yang tidak melakukan begitu, dugaan saya ada ya Habibie karena hanya sekitar berapa bulan, 9 bulan begitu. Lalu kemudian Gus Dur itu hanya 2 tahun 11 bulan atau berapa, jadi tidak terlalu lama. Sehingga tidak sempat lah membangun kenikmatan kuasa yang luar biasa. Tapi kita bisa lihat ya, setelah itu itulah kenapa di Indonesia atau di beberapa negara perlu dibatasi orang berkuasa. Paling lama itu 2 gitu. Itu sebetulnya begitu. Cuma ternyata 2 periode kalau di Malaysia itu kan tidak sampai 10 tahun ya, sekitar 4 tahun kali 2 berarti 8 tahun. Di Indonesia mungkin 10 tahun kelamaan. Amerika juga 4 tahun. 4 tahun. Jadi mungkin tidak terlalu lama sehingga tidak kemudian kepingin terus karena memang orang berkuasa itu nikmat. Nggak ada orang berkuasa nggak nikmat, apa-apa ada kok. Kepingin ini tinggal bilang ada, kepingin itu tinggal bilang ada. Itu dugaan saya agak kurang jujur kalau mengatakan berkuasa tidak nikmat. Dugaan saya. Para ilmuwan politik seperti Michel Foucault dan penyair Paul Sartre mengatakan yang kekuasaan itu adalah kenikmatan yang datang untuk dirinya sendiri, dimulai dari diri sendiri dan kemudian dinikmati untuk diri. Gitu ya. Gitu ya. Jadi memang ini embedded tuh. Ini ada posisi, dia nikmati, dia rengkuh, dia dapatkan kembali dan dapatkan kembali, lalu dia nikmati. Begitu ya. Dan tidak membiarkan orang lain untuk orang lain kalau bisa tidak boleh ada di situ, gitu loh. Saya agak percaya dengan 2 filosof ini asal Prancis ini ya. Eksistensialis sama postmodernis. Memang orang berkuasa itu bisa. Ya memang nikmat lah. Tapi dalam konteks Jokowi kan dulu dia adalah presiden itu rakyat, kerja-kerja dan segala macam, sangat populis, approval ratingnya juga masih bagus sampai sekarang. Iya, betul. How it changed? Nah, itu kemudian orang mengatakan dengan menggunakan teori yang lain, behavior politics. Perilaku politik itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan itu artinya orang-orang yang ada di sekitarnya bisa, orang sekitar itu bisa orang dekat, orang dekat itu bisa keluarga, anak istri, paman, nenek kakek macam-macam, grandfather macam-macam. Tapi bisa orang dekat dalam arti adalah orang dekat secara politik, interest, yaitu kesamaan politik, kesamaan keinginan politik. Sama ada di situ bilang, Bapak, ini kita harus begini. Lalu dia mendengarkan. Lalu ternyata orang lain ternyata hal yang sama. Kalau dia punya penasihat sampai 5, sampai 4 ngomongnya sama, maka ini memang sesuatu yang harus kita pertahankan. Itu lingkungan politik kan. Nah, begitu mendengarkan
bisikan-bisikan orang-orang terdekat ini, maka agak sulit kemudian mendengar bisikan orang dari jauh. Jangan-jangan orang dari jauh itu membisikkan, tetapi adalah yang bahasa Jawanya memblondrongke, menjelomprongkan atau menjerumuskan. Gitu loh. Wah, ini bilang itu Bapak itu ngomong begitu Pak, karena sebenarnya dia sendiri ingin berkuasa. Ini orang yang dekat akan ngomong begitu. Ngipas-ngipasnya gitu. gitu. Karena biasa ini dalam dunia percapresan, percalekan gitu. Itu kan ada orang yang bahkan begini, ada yang tadi disebut perilaku politik itu ada orang dekat, ada orang jauh. Orang dekat itu misalnya memberikan pertimbangan. Kalau kamu maju jadi calon anggota legislatif, kamu harus pikirkan, kamu harus menyediakan uang sekian untuk biaya politik, biaya kampanye, biaya segala macam. Ini bukan money politik loh. Ini untuk biaya beli kaos, ini untuk biaya ATK, ini untuk biaya kalau kamu mengumpulkan orang, ini kamu biaya kalau ada kamu bikin olahraga, lomba macam. Ini sekian. Minimal kamu DPRD tingkat maaf. Ya. Kan memang politik itu ongkos dalam konteks pemilihan langsung itu ongkosnya mahal sekali, logistik betul. Yang diperlukan besar gitu. Sekali. Nah itu disebut biaya politik ya. Kemudian orang dekat akan mengatakan, kamu akan pertimbangkan, apa kamu nggak eman dengan sekian banyak. Misalnya itu istri ngomong begitu, anak begitu. Tapi mungkin ada pamannya enggak, tapi dicoba. Ini siapa tahu jalan perubahan untuk kamu. Ya kan? Lalu datang lagi ke sana. Oh iya. Nah, begitu kemudian datang orang yang bukan keluarga inti tapi ini teman yang ya sering ketemu ngobrol minum kopi macam-macam. Sampai ini paling cocok anggota dewan. Udah perubahan masuk dari dalam itu. Duit bisa kita cari. Dan itu 5 orang ketemu ngomongnya begitu semalam. Maka pulang ke rumah karena bismillah saya akan maju. Teman-teman saya mengatakan saya akan didukung. Ada banyak teman saya begitu. Begitu pemilihan betul kalah. Nah, kok bisa kalah? Itu dulu ternyata yang ngomong-ngomong begitu nggak milih saya kok. Nah, itu yang disebut menjerumuskan sebetulnya. Nah, dan kadang-kadang kan juga nawari, wah saya punya modal sekian. Ternyata pas ini tidak ikut. Nah, itulah yang kemudian kenapa orang bisa berubah dengan cepat ya. Tadinya bagus. Menurut saya Pak Jokowi ya tentu ada plus minusnya. Seandainya Pak Jokowi sebetulnya bukan hanya 11 tahun ya, tetapi bukan hanya 9 tahun, tetapi 9 tahun lebih menurut saya. 9 tahun mungkin lebih 4 bulan lah. Seandainya ini bisikan-bisikan orang dekat, loyalisnya tidak terlalu bersemangat, dugaan saya Pak Jokowi harusnya adalah soft landing. Wah, dan kemudian akan dikenang oleh banyak orang Indonesia bahwa ini memang presiden yang dekat dengan rakyat, yang memang memperjuangkan kemakmuran, keadilan, walaupun ada belepotan di sana-sini. Tapi dia juga adalah orang yang bisa bekerja cepat, bagaimana infrastruktur di Indonesia itu terjadi dengan baik, dengan cepat. Walaupun saya selalu percaya, tidak pernah akan ada presiden Indonesia itu tidak akan berutang, tidak pernah percaya saya. Utang luar negeri. Pasti akan utang, pasti akan utang. Ya, negara manapun juga pasti akan utang. Persoalannya adalah apakah utang itu dipakai untuk pembangunan yang baik, dimanfaatkan yang baik atau tidak. Nah, sebetulnya sampai dengan 9 tahun gitu kira-kira sebetulnya Pak Jokowi menurut saya udah on the track. Masih on the track. Tapi begitu belakangan tadi para pembisik-pembisik yang disebut lingkungan politik itu, behavior politik yang mempengaruhi beliau, lingkungan politiknya kemudian dia agak tergelincir lah. Saya bilang begitu. Di situ ya, para pembisik dan sekarang ya orang mengkritik. Dan mengkritik menurut saya Pak Jokowinya biasa sebetulnya. Kita bisa lihat ya. Komentarnya Pak Jokowi juga biasa saja, ya itu bagian dari proses itu demokrasi. Tidak ada masalah. Cuma tadi yang saya sebutkan, loyalis orang terdekat itu kemudian karena dia merasa diangkat, dia merasa harus mengamankan, maka dia yang akan maju bila ada gemburan-gemburan yang dianggap itu akan membahayakan orang yang paling dijunjung gitu. Ya, atau jangan-jangan bukan membela junjungannya, membela dirinya sendiri juga. Bisa juga ya. Karena tadi kenikmatan itu enakan, kayak kekuasaan itu nikmat gitu loh. Jadi itu hal-hal yang memang tapi oke lah menurut saya perguruan tinggi memang harus melakukan kritik. Itu kritik. Sekarang ini khusus karena ini selain scholar juga penggiat Muhammadiyah gitu. Kalau secara umum gitu. Apa itu namanya?
konstelasi pemilih warga Muhammadiyah ini responnya bagaimana kepada tiga paslon kah, kepada pemilu 2024 secara umum? Ya, Muhammadiyah ini memang agak sedikit berbeda dengan Nahdlatul Ulama ya. Kalau dalam hal politik praktis, Nahdlatul Ulama lebih licin. Lebih licin. Ini licin sekali memang. Muhammadiyah ini agak kurang licin. Dan saya mungkin memang perlu belajar banyak pada NU ya kalau mau politik praktis. Tapi ini sudah benar apa yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah tidak secara tegas ya, secara tegas menyatakan atau juga sembunyi-sembunyi yang kemudian diketahui orang. Mengarahkan warga Muhammadiyah untuk memilih salah satu pasangan capres. Menurut saya ini posisi yang sudah benar. Tetapi resikonya oleh sebagian orang dikatakan bahwa kalau nanti salah satu pasangan capres itu menang, maka ya Muhammadiyah jangan banyak berharap maaf ya mendapatkan kue. Dan itu resiko politik. Dan Muhammadiyah sudah mengatakan tidak apa-apa. Katanya kalau memang tidak apa-apa ya sudah tidak apa-apa, betul. Nanti warga Muhammadiyah yang sudah kadung mendukung 1, 2, 3 kalau nanti kalah yang didukung, resikonya adalah harus berani mengatakan ya karena kami dulu mendukung pasangan ini, sementara PP Muhammadiyah tidak dan sekarang pasangan saya kalah, maka ya kami Muhammadiyah tidak mendapatkan, tidak apa-apa. Jangan kemudian berbalik gitu loh, berbalik menyerang. Oh ini dulu nih kita enggak ini, itu saya tidak suka. Terus terang saja begitu. Jadi jangan. Kalau memang ini Muhammadiyah tidak bergerak dalam, dan Muhammadiyah kan tidak bergerak dalam politik praktis toh. Dan Muhammadiyah kan memang bukan partai politik. Bukan partai. Jadi yang memang tidak perlu. Tapi ada warga Muhammadiyah, ada orang Muhammadiyah mendukung di sana, mendukung di sini, mendukung di situ. Silahkan. Tapi jangan kemudian minta arahan atau minta fatwa pimpinan pusat Muhammadiyah atau mengklaim bahwa ini adalah instruksi pimpinan pusat karena sudah ada, gitu loh. Jelas guidance dari jelas tidak ada. Jadi walaupun sudah ada berdasarkan keputusan majelis tarjih bla 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 maka mendukung pasangan paslon nomor ini. Itu tidak ada sama sekali. Ini namanya manipulasi sebetulnya. Meskipun tarikan-tarikan politik itu sangat kuat. Sangat kuat. Jadi tidak perlu. Sebenarnya itu tidak perlu. Karena itu jelas manipulasi. Manipulasi yang itu tadi tidak akan menguntungkan untuk Muhammadiyah. Nah sekarang pada akhirnya adalah ada tarik-menarik yang cukup kuat antara pimpinan pusat dengan pimpinan yang bukan pusat. Atau ketua umum, sekretaris umum dengan yang bukan ketua umum dan bukan sekretaris umum. Ini kuat. Ini cukup kuat lah tarik-menariknya begitu. Yang bukan ketua umum itu di wilayah struktural Muhammadiyah juga atau di struktural Muhammadiyah yang pimpinan pusat. Jadi ini terlalu kentara mendukung salah satu pasangan calon ya. Karena mungkin secara hati lebih dekat gitu lalu mendukung pasangan calon. Yang ini pasangan calon bahkan ikut deklarasi di sana, deklarasi di sini. Itu menurut saya harusnya tidak dilakukan oleh figur pimpinan pusat. Baik ketua majelis ataupun apalagi adalah ketua pimpinan 17. Itu memang harusnya tidak dilakukan kalau saya begitu ya. Tapi kalau dia menjadi supporter kampanye boleh aja, enggak ada masalah. Cheerleadersnya boleh gitu. Sebagai cheerleader boleh silahkan. Pak Siva misalnya saya ini bukan pimpinan 13, bukan pimpinan harian, ikut kampanye ya boleh aja. Karena nggak dilihat sebagai representasi Muhammadiyah gitu. Jadi itu Mas. Nah, kemudian kemana ini? Dugaan saya ya mereka lebih banyak kepada salah satu pasangan terutama adalah nomor 1 dugaan saya. Yang terutama yang senior citizen ya. Yang warga negara Muhammadiyah senior itu ke situ. Tapi kalau mau dikatakan yang milenial atau yang muda itu terbagi ya. Terbagi ada yang 02 sedikit, ada yang 03 sedikit. Tapi memang menurut hemat saya, penglihatan saya, pengamatan saya di lapangan, yang paling banyak memang di nomor 1. Tapi harus ingat tadi yang saya katakan. Karena Muhammadiyah itu bukan partai politik dan tidak secara resmi memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon. Kalau nanti yang didukung oleh sebagian warga Muhammadiyah kalah, ya sudah. Ya ini resiko politik. Saya mendukung yang kalah. Terima, sudah gitu kita harus terima gitu. Jangan kemudian
kepada yang menang, ini udah menang kayak gini-gini, Muhammadiyah itu kurang apa menyumbangnya, Muhammadiyah ini nggak usah begitu gitu. Ini dunia politik ya memang begitu gitu. Ya memang yang menang itu ya begitulah. Jadi kalau mau sebetulnya makanya udah benar posisinya Pak Ketua, tidak secara resmi di salah satu pasangan calon, tapi dia mengatakan kayak kalau begitu disebar saja. Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Ada diaspora dan memang di masing-masing itu juga ada warga Muhammadiyah yang terlibat aktif dalam konteks kontestasi politik. Hanya sayangnya adalah di beberapa di luar 01 maaf ya, di luar 01 itu yang terlibat dari Muhammadiyah itu bukan disebut figur pimpinan atau bukan figur tokoh Muhammadiyah. Tapi ya figuran Muhammadiyah lah kira-kira begitu. Gitu bukan tokohnya. Jadi bukan penarik gerbong. Bukan penarik gerbong. Jadi agak sulit kemudian dianggap ini adalah representasi Muhammadiyah. Kalau yang agak representasi itu saya membacanya memang di 01. Sebenarnya yang warga Muhammadiyah itu ditariknya, teryakinkannya dengan apa sih, dengan isu apa yang paling mengena ke warga Muhammadiyah itu? Dia merasa bahwa ada ikatan emosional, terutama dengan capresnya. Satu ikatan emosional. Ya, emosional capresnya satu. Dia adalah sekarang juga menjadi anggota Muhammadiyah, itu kan. Lalu kemudian tokoh Muhammadiyah, maaf ya, saya sebut misalnya seperti mantan ketua umum itu juga di situ, gitu. Pak Din. Ya Pak Din di situ, Pak Amin Rais juga di situ. Jadi merasa ini memang representasi Muhammadiyah, gitu kan. Jadi kayak gitu. Lalu kemudian beberapa tokoh di Muhammadiyah 13 itu juga secara agak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi tapi kemudian diketahui juga ke situ, gitu loh. Jadi ini kemudian ya kalau begitu nomor 1. Sementara yang di nomor 2, nomor 3 tidak begitu jelas, gitu ya, tidak begitu jelas. Artinya ya hanya 1, 2 mungkin, tetapi itu dianggap ya itu. Tapi ya kan di PSI Raja Juli ada. Ya, tapi dia tidak dianggap sebagai representasi tokoh di Muhammadiyah kan. Bahwa dulu dia menjadi ketua IEPM gitu, lalu Daulay dulu menjadi ketua pemuda, ya. Tetapi kemudian cara senior tadi yang disebut, senior tidak tahu. Senior itu ketua cabang ranting itu tidak tahu Raja Juli Antono itu siapa, lalu Daulay itu siapa. Jadi seakan-akan ini bukan representasi Muhammadiyah. Tapi posisi Muhammadiyah menurut saya ini sudah jauh lebih benar, elegan daripada mendukung salah satu pasangan calon dan itu yang didukung kalah. Maka ya memang menjadi olok-olok politik nanti gitu. Kalau kayak gini kan nanti nggak apa-apa. Ya kayak dulu Pak Amin gitu kan. Kelihatan banget ini politiknya, afiliasi dan aspirasi politiknya. Ya sekarang tidak begitu. Jadi ya itulah yang terjadi Muhammadiyah. Tapi menurut saya begini saja lah. Mau di 01 banyak, 02 ada sedikit, 03 sudah. Sekarang agak sulit kalau kita mau mengatakan bahwa ini bukan merepresentasikan Islam. Semuanya Islam ya. Ya sebagian orang mengatakan ya ukurannya sholat gitu. Ya ukurannya sholat itu saya tidak yakin, tidak bisa juga menilai bahwa sholatnya Caimin lalu Anies Baswedan itu ikhlas. Saya tidak yakin juga. Saya nggak bisa menilai. Begitu pula dengan Ganjar Mahfud itu tidak ikhlas, tidak khusyuk, itu saya tidak bisa. Lalu kemudian Gibran Prabowo misalnya dia sholatnya cuman ya beberapa kali saja itu tidak khusyuk. Saya tidak bisa begitu. Jadi udah itu serahkan dia kepada Tuhan lah. Kalau ukuran gitu. Kalau sholat ya karena kan ini bukan cara presiden untuk memimpin sholat. Ini cara presiden untuk memimpin Indonesia. Gitu loh. Bahwa orang Islam ya paling enggak kalau suruh ngimami ya kan enggak usah suruh ngimami dia, nanti imam masjidnya aja suruh ngimami lah. Tapi ada loh Pak Siwa. Ada gitu ya. Ada. Ya paling enggak nanti kalau suruh ngimami dia bisa ngimamin gitu. Ya nanti malah dia sebagai imam yang baik Anda aja yang orang sini. Gitu kan. Iya, jadi tidak usah. Orang lokal. Menurut saya berpolitik itu ya memang ya biasa saja. Tapi ada juga yang gini, ini balik ke Clifford Geertz gitu. Ya. Ini representasi, oke lah, sholat nggak sholat belakangan. Ini representasi yang memang datang dari rahim kesantrian, misalnya untuk 01. Ini kalau yang 02 ini representasi dari priayi, varian priayi gitu. Ya, Prabowo-nya
dengan privilege-nya lah gitu. Sementara yang ketiga adalah varian abangannya gitu. Ya, gimana pandangan Mas Rizal? Tahun 50-an tesis itu sangat powerful ya. Sangat powerful. Apalagi tahun itu 54 buku itu muncul, lalu kemudian 55 Indonesia pemilu, dan memang pemilu Indonesia representasi sektor-sektor yang seperti itu. Itu ada PKI, ada PNI, ada Masyumi, ada PSII, ada Nahdlatul Ulama. Lalu yang PSII, lalu kemudian Masyumi, lalu kemudian Nahdlatul Ulama, ini digabung jadi satu kelompok namanya Grup Varian Islam, kan? Santri. Lalu kemudian ini yang Marhen, lalu yang kemudian PNI digabung menjadi satu, namanya ini adalah nasionalis. Nah, lalu satu lagi ini adalah yang komunis, PKI, ya sudah ini disebut komunis. Tapi ada yang lain-lain, ada dulu ada Parkindo, ada yang macam-macam. Ini harusnya adalah disebut ini varian, sebetulnya ini varian keagamaan. Cuman dia sangat kecil karena Katolik, Protestan, Hindu gitu ya. Lalu kemudian rata-rata orang yang masuk di dalam partai Katolik, partai Protestan, Arab itu priai-priai sebetulnya. Maka kemudian ini memang ya sudahlah kalau begitu kita bikin saja mudah. Ini ada orang-orang nasionalis yang PNI itu para petani, lalu memang sedikit, tapi tokohnya priai. Mana bukan Soekarno itu bukan priai, ya priai lah. Tapi kemudian masanya lebih banyak orang-orang yang petani, rakyat-rakyat biasa, gitu kan. Kalau yang santri jelas lah dari NU, dari Masyumi, dari Persis, macam-macam, dari PSII, ya pedagang macam-macam. Ini maka disebut santri atau ini ya sebetulnya Islam lah kira-kira begitu. Karena yang di sini ada sebagian yang Katolik. Yang Katolik kemudian masuk menjadi bagian dari priai-priai gitu kan. Kayak gitu-gitu. Yang PKI kan jelas komunis kan, itu jelas. Nah, sekarang itu terjadi perubahan atau terjadi pelebaran apa yang disebut dengan trikotomi santri abangan priai itu. Walaupun kemudian sebagian mengkritik tentang tesisnya, priai itu bukan kategorisasi keagamaan ya. Ini adalah kategori sosial. Ya sudah, ini kita bikin aja nih kategori sosial keagamaan. Misalnya begitu. Dan sosial ekonomi misalnya. Maka sosial ekonomi yang santri-santri ini memang dulunya ya para pedagang. Para pedagang. Jadi sosial ekonomi pedagang kelas pedagang menengah ke bawah. Menengah ke bawah ini santri-santri. Makanya kemudian di mana ada keraton atau di mana di situ ada alun-alun, maka di situ ada pasar dan ada masjid. Karena apa? Ini untuk biar orang-orang yang santri-santri ini, pedagang-pedagang ini datang ke masjid sholatnya. Karena di pasar itu rata-rata tidak ada masjidnya, gitu loh. Maka supaya ke masjid keraton atau masjid kabupaten atau masjid kawedanan. Selalu begitu. Masjid Agung di alun-alun Jawa selalu begitu, selalu begitu. Karena ini untuk mengakomodir para pedagang yang Muslim, yang santri itu, gitu kan. Maka secara sosial ekonomi santri adalah pedagang yang rata-rata waktu itu adalah kelas menengah bawah. Ada 1-2 kelas menengah atas, Taman Hudi, tapi terlalu kecil. Lalu yang kedua, kenapa disebut para orang-orang abangan atau orang-orang petani? Ya karena mereka itu pekerjaannya tidak tergantung waktu. Petani itu kapan saja. Enggak di-fix jam kerjanya jam segini enggak ada. Apalagi kalau dia adalah pemilik, mau jam 9 malam boleh. Enggak ada. Dia bahkan dulu petani-petani di kampung itu enggak ada yang kebunnya di pagar, enggak ada. Semuanya bebas. Orang lang-lang kemana-mana. Maka tidak ada urusannya begitu. Sehingga dia ya sudah, ini adalah petani-petani yang sudah rata-rata petani-petani zaman dulu. Dan ini nanti akan saya ceritakan sedikit bedanya. Waktunya 5 menit lah ya. Tambah 5 menit. Jadi zaman dulu itu yang namanya petani-petani di kampung-kampung itu ya memang secara ibadah tidak seperti yang santri. Dia berangkat ke sawah, dia berangkat ke kebun jam 5 pagi, jam 6 pagi, pulang jam 6 sore. Rata-rata mereka hanya bawa minum atau bahkan tidak bawa minum. Dia hanya membawa tembakau dan kelaras gedang.
untuk membuat udut gitu loh, ngelinting itu aja, atau kelaras jagung gitu. Lalu kemudian mereka merokok di sawah atau di kebun sambil membakar telur. Itu kenikmatan luar biasa. Ya mereka lupa sholat karena memang badannya kotor. Mereka mengatakan, ya gimana mau sholat Pak Zul, badannya kotor ya. Baru kena kena segala macam, kena ini ya sudah. Tapi mereka kuat. Nanti di habis itu mereka kalau minum nggak apa-apa, why? Karena punya pohon kelapa, tinggal ngambil kelapa lalu dia minum. Nanti kalau lapar tinggal dia punya pohon tela, ambil telur dibakar, nanti dimakan telurnya. Selesai. Kalau mau ikan tinggal cari ikan di sungai. Zaman dulu banyak sekali makan gitu. Kayak itu mereka tidak terpaku dengan waktu segala macam. Maka mereka memang waktu itu 50-an sampai 60-an, dugaan saya sampai 70-an. Itu agak tidak tertib seperti santri. Agak loose, agak apa itu namanya fleksibel. Misalnya kalau di kampung itu asar itu kan kalau di santri itu sini ya jam 3, setengah 3. Kalau di kampung itu ya jam 5. Tempat saya itu azan jam setengah 4, tapi komat jam 4. Tetap aja. Why? Karena nanti orang datang dari kebun. Nah kalau hari jam setengah 3 nggak ada yang jemaah. Itu loh kira-kira. Ya kalau mau strik begitu, ya nggak ada jemaahnya. Maksudnya yang jemaah cuma ayam, bebek, kan, entok itu gitu. Memang kita mau begitu. Nah itu keluarga para yang disebut abangan, yang memang pada tahun-tahun 50-an sampai dengan 70-an, mungkin 80-an awal. Secara syariat tidak tertib, kurang tertib, ya. Lalu kemudian priayi agak sama tidak tertib karena mereka adalah seorang birokrat yang rata-rata adalah amtenar, rata-rata pegawai. Klerek kalau di kampung, Anda mungkin tidak tahu klerek. Klerek itu tukang ketik. Sekretaris itu dulu namanya klerek karena bahasa Belanda kan. Klerek tukang ketik. Itu jamnya teratur, berangkat jam 6, pulang jam 1. Itulah yang kemudian kenapa dulu di Jawa terutama kalau menguburkan mayat itu supaya jam 1, yang itu sampai sekarang terjadi karena kan orang kantoran jam 7 sampai jam 12, nanti jam 12 pulang ke rumah, dikira-kira sampai rumah jam tengah 1, maka masih bisa layat gitu loh. Jam 1 layat atau jam 2 baru diberangkatkan, maka orang kampung masih bisa layat. Ini sebenarnya ada sejarahnya begitu, gitu kira-kira. Cuman ini nggak pernah dijelaskan. Iya, sosiologinya gitu ya. Jadi, ya ini menghormati tetangga-tetangga yang bekerja di kantoran, di kebun itu biar nanti pulang jam 12, nanti bisa layat segala macam. Maka jam 2 dikuburkan. Nah, tapi sekarang menjadi sulit. Karena apa? Karena misalnya pekerjaannya sampai jam 4 sore. Maka sebagian orang kampung, ini beda dengan orang Muhammadiyah. Kalau orang Muhammadiyah tetap pakai hadit, maka apabila ada orang meninggal, segera dikubur. Kalau orang di kampung, sekarang tidak. Kalau meninggal jam 4, kuburnya besok. Why? Karena sudah di rumah dulu menunggu. Semua pada datang, ya sudahlah ini udah sore, segala macam. Jam capek istirahat. Besok masih ada waktu, besok pun mudah-mudahan masih ada tetangga-tetangga yang dari sana-sini bisa layat. Nah, ini keluarga para priayi, yang jelas jamnya. Maka orang di desa dulu rata-rata kepengen jadi ASN, pengen jadi pegawai. Kenapa? Karena jelas tertib jadwalnya. Jam 6 berangkat, jam 12 pulang. Jam 6 berangkat, jam 12 pulang dan pakai baju seragam. Itu pegawai. Itu dan jadi ideal tipe ideal sebagai sebuah profesi, kehormatan segala macam gitu ya. Nah, itulah. Nah, sekarang berbeda. Sekarang petani banyak yang rajin ibadah. Sekarang namanya umroh, misalnya santri itu yang disebut abangan itu. Sekarang abangan adalah muncul dari tengah keluarga-keluarga kelas yang disebut dulu priayi, yang agak mendekati dulu abangan priayi itu. Jadi punya priayi dulu tidak solehnya lah. Sekarang kalau sudah menjadi priayi, jadi kelas menengah, maka dia lebih soleh daripada orang yang dulu nyantri. Hijrah. Luar biasa. Lebih soleh daripada yang dulu dari pondok pesantren gitu kan. Luar biasa. Yang dari lulusan Fakultas Agama Islam gitu. Jadi setelah dia jadi kelas menengah gitu ya, dia pakai hijab, malah kemudian dia umrohnya lebih dari 5 kali, padahal Rasulullah hanya mengajarkan umroh setelah haji itu 3 kali, tapi dia 5 kali gitu kan. Karena dia sudah berubah.
Dari dulu orang-orang yang abangan, yang agak dianggap kurang tertib, atau priayi yang kurang tertib, sekarang menjadi sangat tertib, menjadi sangat syariat. Nah, itu harus dikembangkan, tesis dari Clifford Geertz itu. Sekarang mereka hanya yang disebut abangan dan priayi itu hanya soal simbol. Soal simbol ya. Soal simbol saja. Prakteknya sekarang itu yang abangan betul-betul kayak tahun 50-an sudah hampir tidak ada. Sudah nggak ada ya. Yang priayi kayak teman itu sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang ini simbol, oh ini kelas menengah ini. Wah, ini priayi kelas menengah yang dulu abangan. Dan jadi santri. Gitu-gitu. Oke. Pendulumnya begitu ya. Ya, sekarang dari harus sisi dikembangkan. kesyariatan dan segala macam. Jadi kalau kacamata politik alirannya Clifford Geertz itu dipakai untuk membaca politik kekinian, ya ditambahin lah. Mesti ada revisi lah, harus ya, ada modifikasi. Revisi, betul, gitu, ada modifikasi bahwa simbolisasi abangan itu berbeda dengan yang terjadi pada tahun 50-an sampai 80-an. Gitu. Sekarang ya begitu. Oke, terakhir Mas Zuli, kalau ngelihat pemilu yang sebentar lagi akan kita selenggarakan. Nah, itu optimisme Mas Zuli, apakah pemilu itu jurdil, berlangsung dengan bagus, atau ada potensial tidak gitu? Karena juga ada beberapa movement, ada beberapa gerakan yang ini pemazulan juga harus diselenggarakan, ini harus ini. Saya tadi akan mengatakan begini dulu. Sekarang itu agak sulit. Kita akan mengatakan bahwa nomor satu adalah ini representasi santri. Oh iya. Yang kedua adalah representasi untuk para priayi saja. Yang ketiga adalah abangan. Enggak bisa begitu. Karena Mahfud MD itu santri jelas. Dan kemudian Ganjar itu istrinya Muslimat NU. Sulit sekali kan. Ganjar sendiri dekat dengan Muhammadiyah. Dengan ketua PWM dia dekat. Jadi ya? itu yang saya sebut harus ada modifikasi dan revisi tentang kalau istilah Kunto Wijoyo itu ada konvergensi. Betul, gitu. Sekarang ada konvergensi. Lalu kemudian yang kedua ini kalau mau disebut priayi, tapi di situ juga banyak yang santri. Santri-santri yang ada di situ. Lalu kemudian priayinya itu priayi bukan hanya yang kayak zaman dulu amtenar ya, kelas priayi sebetulnya priayi rendahan gitu, yang hanya sekedar pegawai di kantoran-kantoran kabupaten, kecamatan, tapi adalah priayi-priayi yang sekarang banyak juga yang luar biasa, pengusaha di situ, jenderal di situ. Jadi memang ini harus ada modifikasi. Priayinya priayi lah. Tuh, bukan lagi Korea. Oke. Lalu ke depan, sebetulnya potensi melakukan berbuat kecurangan seperti yang dituduhkan misalnya KPU itu sulit. Sekarang pengawasan luar biasa ketat, ada di mana-mana. Lalu kemudian warga masyarakat itu yang terdidik sekarang dan berani makin banyak. Apalagi itu akan misalnya terjadi di daerah-daerah yang suaranya besar dan itu kan sekarang sudah disebut maju. Sebut aja misalnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, Medan, Riau, Pekanbaru, lalu kemudian misalnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Palangkaraya, besar-besar kota besar itu sulit sekali. Mungkin akan berani kalau di daerah-daerah yang terlalu jauh dari informasi. Itu tetapi biayanya terlalu mahal sebetulnya. Ya, jadi kalau menurut saya potensi akan ada kecurangan tetap saja bisa jadi terjadi, tetapi di daerah-daerah yang tidak terlalu metropolitan atau tidak terlalu maju secara pendidikan dan juga secara informasi. Cuma sekarang ini di mana-mana orang sudah well informed, di mana-mana kan, sampai di kampung-kampung. Sekarang kelurahan-kelurahan juga memiliki pemancar satelit internet kan? Hampir sampai kelurahan mana-mana sekarang itu. Nah, jadi kalau mau berbuat kecurangan itu terlalu berisiko. Tetapi tetap bisa ada. Tapi upaya bagi penguasa, upaya semacam itu kan juga menggoda untuk dilakukan. Ya, gitu. Betul. Nah, cuman dia akan terlalu berisiko tinggi karena belum tentu orang-orang yang ada di kelurahan adalah misalnya pendukung pasangan salah satu calon, sebut aja nomor 2 semua. Tidak.
Meskipun dikumpulkan, diceramain segala macam. Apalagi dia mengatakan, iya kalau besok saya kepilih lagi. Sekarang saya udah periode terakhir. Jadi itu terlalu berisiko. Gitu ya. Cuman kalau mau berbuat curang, ya tetap bisa saja. Cuman resikonya terlalu tinggi. Maka kalau saya dari Muhammadiyah, dari masyarakat sipil, dari misalnya termasuk juga para penyelenggara pemilu itu harus dikuatkan bahwa mereka harus menjalankan pemilu ini dengan adil, dengan jurdil dan damai memang. Ya tentara-tentara, polisi-polisi sebagian disebut memihak salah satu pasangan calon, tapi yang tidak memihak juga banyak. Nah, iya kalau nanti dia kemudian betul-betul jadi dan kemudian nanti mendapatkan imbalan. Kalau kemudian dia jadi lalu tidak mendapatkan imbalan karena kekuasaan itu tadi saya sebut kekuasaan itu nikmat dan agak sulit dibagi-bagi ke teman lain. Gitu. Meskipun dijanjikan di awal. Walaupun saya udah dijanjikan ini itu karena ternyata nikmat juga ya. Jadi saya tidak share ke kamu lah. Gitu. Jadi kalau itu kemudian menjadi wacana publik, maka dugaan saya pemilu akan tetap berjalan dengan tenang jurdil ya. Walaupun keinginan untuk berbuat curang mungkin itu ada. Mungkin ada. Ya, mungkin ada. Cuma semakin keberanian itu makin terlalu sedikit. Tentu saja dengan tadi itu pengawasan oleh masyarakat yang kuat meskipun tendensi orang yang punya aparatus itu kan ya itu tadi bisa mengerahkan semua aparatnya, tapi kalau masyarakatnya aware, kritis gitu saya kira begitu. Jadi misalnya itu tadi di awal kita diskusi. Siapa sih yang duga akan terjadi luar biasa gerakan dari kampus, lebih dari 34 kampus ya, walaupun itu dianggap tidak merepresentasikan. Walaupun ada semacam tandingan gitu ya. Ya tapi kan orang ternyata banyak juga ya yang masih perhatian dengan negara ini gitu. Jadi wah ini ternyata banyak sekali yang perhatian dengan pemilu gitu. Jangan main-main ini, kita harus hati-hati gitu. Paling banter ya nanti terjadi adalah gugatan sengketa pemilu dan itu kan boleh memang ada channelnya memang untuk itu. Enggak apa-apa. Kalau saya sih biasa. Tapi suara-suara kampus itu kira-kira nyampe di telinga Jokowi dan menjadi bahan pertimbangan nggak sih di Jokowi atau udah? Kalau sampai pasti sampai. Buktinya Pak Muldoko sebagai kepala KSP merespon begitu, berarti sampai. Dan saya tidak percaya kalau Pak Jokowi mengatakan saya tidak tahu. Itu pasti bohong kalau ngomong saya tidak tahu tentang itu. Itu pasti bohong. Apalagi Pak Jokowi sudah mengatakan, ya itu bagian dari demokrasi. Berarti itu sampai. Apakah itu menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan politik Pak Jokowi atau tidak? Ya, saya tidak tahu. Itu orang-orang yang berada di lingkarannya dia dan dia sendiri kan. Tapi kalau kemudian dia ingin dalam tanda kutip ingin selamat, ya dugaan saya dalam waktu 1 minggu terakhir ini dia akan melakukan kegiatan yang mungkin tidak terlalu mencolok memihak pada salah satu pasangan atau dia akan mengatakan ya kemarin begini tapi ini harusnya dia kan terakhir bilang saya tidak akan berkampanye kan gitu ya boleh kan memang dia akan mengatakan boleh berkampanye tapi memang dia belum melakukan dan itu karena tidak bisa disebut melanggar undang-undang karena dia belum betul kalau pelanggaran undang-undangnya tidak tapi yang dilihat itu oleh masyarakatnya di level etik dan moralitas tadi itu. Jadi itu sulit karena mana coba kalau saya dituruh mana buktinya kalau saya ikut kampanye belum pernah di situ dia datang sendiri membagi ini membagi itu bahwa itu bisa dipakai untuk salah satu pasangan calon misalnya sebut aja nomor 2 karena dia itu ada anaknya ya bisa tapi bisa juga kalau kemudian orang lain menteri yang mengatakan enggak itu bukan itu dari pemerintah itu di situ bagian pemberian bantuan itu adalah kementerian ini yang di situ orang dari PDIP misalnya bisa juga sebetulnya kan ini adalah bagian dari kalau Golkar iyalah karena mendukung misalnya tapi ini PDIP ini bagian begini-begini beli sapi beli kambing ini adalah enggak itu adalah Menteri Pertanian yang itu bagian dari PKS bisa juga sebetulnya ya, cara ngelesnya sih bisa iya cuman tadi itu ini terlalu agak secara etik agak kurang bijaksana lah kira-kira gitu jadi mudah-mudahan ya nanti Muhammadiyah juga selamat sampai di tujuan kan. Kalau NU kan
Ya, Netral juga nih NU. NU Statementnya. netral. NU netral kecuali ketua umum dan sekretaris umum. Kecuali. Tapi di prakteknya beroperasi. Ya, jadi Ada netral operasinya. di luar ketua umum dan sekretaris umum harus netral. Oh, gitu ya. Tidak netral ketua umum dan sekretaris umum. Boleh nggak netral? Oke, terima kasih Mas Iva. Terima kasih banyak loh Mas Zuli. Kita ngomong ngalor ngidul dari kadang ada teorinya, ada apa itu namanya politik kekiniannya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya berharap bahwa ya pemilu berlangsung damai. Kita akan menghasilkan pemerintah yang jauh lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Amin. Mudah-mudahan begitulah ya. Ya, Dan Muhammadiyah NU baik-baik saja. Baik-baik saja, Iya. nggak usah ikut ontran politik yang menghancurkan diri sendiri gitu ya. Betul sekali. Alright, makasih. Ntar ngobrol-ngobrol lagi. Ini ada buku Mas Zuli juga, Pembaruan Iya. Pemikiran Islam. Nanti kita bisa ngomong-ngomong soal ini juga, gitu. Iya, Banyak ini. kapan-kapan. Saya udah lama nggak nulis buku yang serius. Terima kasih Mas Iva ya. Mudah-mudahan Oke. ada manfaatnya. Amin. Insya Allah. Makasih. Baik, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.